fitnah-fitnah yang terjadi pada khilafah Utsman bin Affan pada 6 tahun kedua adalah yang pertama ada kebanyakan dari orang-orang Majusi, yaitu orang Persia dan juga orang Yahudi yang pada dasarnya mereka adalah orang yang sangat membenci Islam, tetapi karena dikalahkan oleh Islam terpaksalah mereka masuk Islam, yaitu mereka ingin menghancurkan Islam. Maka dipelopori oleh seorang pengkhianat yang suka mengadu domba, yaitu Abdullah bin Sabah. Dia mendatangi orang-orang Islam pada waktu itu di daerah Mekah dan Madinah, namun kebanyakan orang-orang ini sudah mengetahui Utsman bin Affan. Maka dia tidak bisa menghasut mereka untuk membenci Utsman bin Affan. Maka datanglah Abdullah bin Sabah dengan rombongannya ini, seperti Abu Aswad, dan mereka ini pergi, Abu Sauda, mereka ini menghasut-hasut orang-orang yang mereka taat beribadah tetapi mereka tidak paham dengan Islam, yang tidak tahu fikih. Mereka menghasut-hasut dengan menuduh Utsman bin Affan melakukan nepotisme, yaitu mengangkat para kerabatnya di berbagai peranan-peranan penting dalam pemerintahan. Maka dari itu mereka menggambarkan bahwasannya Utsman bin Affan itu adalah orang yang bisa dikatakan seperti orang yang zalim, yaitu dia hanya mendahulukan keluarganya sendiri. Setelah mengumpulkan kelompok-kelompok untuk melakukan penyerangan kepada Utsman, maka beliau pergi ke Mesir juga melakukan hal yang sama. Dan dia meminta menghasut masyarakat Mesir yang tidak tahu tentang Utsman untuk datang ke Madinah untuk berdemonstrasi untuk menjatuhkan Utsman. Maka para bukhala ini, yaitu orang-orang yang tidak tahu tentang Utsman, mereka pergi ke Madinah dan mereka pun datang untuk mendemonstrasi Utsman bin Affan ke istana khilafah. Dan Utsman bin Affan mengetahui hal tersebut, dia juga tidak takut karena beliau pada dasarnya telah bermimpi bahwasannya ajalnya sudah dekat pada umur 81 tahun. Pada waktu para pemberontak itu datang, maka Utsman bin Affan sempat menyuruh para pembantunya dan juga budak-budaknya ataupun pegawainya di istana untuk pergi, jangan ikut campur, karena dia ingin menjelaskan itu kepada orang-orang pemberontak itu secara langsung agar mereka memahami. Akan tetapi Abdullah bin Sabah kembali menghasut mereka sehingga mereka marah kepada Utsman bin Affan dan mereka menerobos istana khilafah, karena Utsman bin Affan pada hari Jumat dalam keadaan ada yang mengatakan dia dalam keadaan berpuasa. Dia bermimpi bahwasannya dia akan berbuka bersama Rasulullah. Di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah berkata kepadanya, jika kamu melawan mereka, kamu bisa menang, tapi bersabarlah karena kamu akan berbuka bersama kami di surga. Seperti itu kira-kira yang di dalam riwayat. Maka Utsman bin Affan pun mengambil Al-Quran dan membacanya. Tepatlah pada hari Kamis, pada hari Kamis tanggal 11 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, para pemberontak itu melakukan puncaknya, yaitu dengan menerobos rumah Utsman bin Affan. Datang seseorang, dia langsung mencekik Utsman bin Affan sehingga dia menyangka bahwasannya Utsman bin Affan itu dalam keadaan pingsan. Datang pula seseorang lain lagi yang membawa pedang terhunus dan dia ingin menghenuskan pedangnya itu kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan melarang menangkis dengan tangannya sehingga tangannya putus. Maka Utsman bin Affan waktu itu berkata, demi Allah, inilah tangan yang pertama kali membukukan, menggabungkan Al-Quran dan telah terputus di sini. Setelah itu dia datang lagi orang lain dengan besi dan tombak, dan dia menusukkan tombak tersebut ke dada Utsman bin Affan sehingga tembus ke punggungnya, dan khalifah kita Utsman bin Affan syahid dalam keadaan terzalimi. Maka para sahabat pun menyelenggarakan jenazahnya pada malam hari dan menguburkannya di tempat yang tersembunyi agar para pemberontak ini tidak menggali kuburan Utsman bin Affan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.